Ayo kita makan dulu. Silakan Tuan Muda. Ya. Mas Abi udah nyiapin ini semua? Kenapa, Mas? Kayaknya kita nggak jadi makan. Kita harus ke rumah sekarang. Karena ada tamu istimewa datang. Siapa? Oma, mendingan Oma istirahat aja dulu. Nanti kalau Non Kinan sama Tuan Muda pulang, Cumi kasih tahu Oma. Gimana Oma bisa istirahat, Jum? Belum ada kabar dari Abi dan Kinanti. David sampai sekarang juga belum kasih kabar. Oma khawatir mereka ada apa-apa, Jum. Iya sih Oma. Jum, coba kamu telepon David deh. Gimana? Udah ada kabar atau belum? Sebentar Oma. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gimana, Jum? Oma, telepon My Love nggak aktif Oma. Oh, ya Allah. Kinan. Mas Abi. Mas, tadi saya dengar ada suara-suara gitu, Mas. Nggak tahu suara apaan. Enggak, paling itu suara binatang liar. Kalian gak usah takut. Gak apa-apa. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Begini, Pak. Kami menerima laporan bahwa di sini telah terjadi pembunuhan. Apakah benar, Pak? Iya benar Pak, saya yang telepon Bapak tadi. Korban masih ada di dalam, Pak. Tapi pelakunya sudah keburu kabur, Pak. Kira-kira tahu larinya kemana pelakunya? Tadi kami sempat mengejar dan dia ke arah sana, Pak. Apa Anda tahu ciri-cirinya? Laki-laki, kulitnya sawo matang dan tingginya sekitar segini mungkin, Pak. Tolong kerahkan sebagian anggota untuk mengisi tempat ini dan sebagian lagi olah TKP dan menelpon ambulan. Siap, ya? Baik. Baik, Pak. Kami akan segera menyelidiki kasus ini. Kemungkinan kami akan meminta keterangan dari Bapak dan Ibu perihal kasus ini, Pak. Baik, Pak. Kami bersedia. Tapi saya mohon, Pak. Tolong tangkap penjahat itu. Setelah Bapak menangkap penjahat itu, kasih mereka hukuman yang setimpal, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Makasih Pak. Aduh, masa malam ini aku harus tidur sendiri lagi sih? Ini semua gara-gara Sarah menghilang. Jadi Mas Herman tuh perhatian sama Mama Risa. Mau sampai kapan coba? Mana uang aku udah habis lagi buat bikin flyer, tapi cuman bilang makasih doang. Disayang-sayang kayak apa kek? Diperhatiin gitu. Gimana lagi ya caranya supaya Mas Herman itu perhatian lagi sama aku? Aku harus cari cara. Mas Abi itu apa? Awas Mas, hati-hati.
Ini pasti kerjanya Dharma. Amanda. Amanda. Kenapa? Kok kamu kayak kesel gitu? Iya tadi sayang banget penjahatnya keburu kabur. Jadi aku kesel. Oh, kirain kenapa kamu? Tapi kamu hebat ya, Fit. Kamu bisa langsung nemuin lokasinya Abi sama Kinan. Jadinya mereka berdua bisa diselamatin. Abi beruntung banget punya ajudan sehebat kamu. Dan aku juga beruntung punya calon suami sehebat kamu. Aku juga beruntung dapetin kamu. Syukur ya, Mas. Kita masih bisa pulang dengan selamat. Iya. Tapi ibu kota Australia apa ya? Sydney ya? Ya. Mas Abi udah. Hai. Jangan ngeledekin terus. Sydney. Iya, belin. Ya habis gimana sih? Katanya lulusan terbaik, sarjana. Masa jawab ibu kota negara Australia aja nggak bisa? Ya namanya juga grogi, Mas. Grogi boleh, tapi jangan bodoh. Mau aja dibohongin sama orang. Sok-sokan dapat gratis villa, dapat gratis resort. Hampir aja kita celaka. Iya, saya yang salah. Maaf ya. Makanya lain kali tuh kalau kamu mau liburan, bilang sama saya. Jangan kan cuma villa. Satu resort saya sewa. Kalau perlu saya beli. Masa iya cuma gara-gara Sydney? Mas Abi apaan sih? Cebelin banget deh. Ya, yang penting kan sekarang kita bisa pulang dengan selamat kan, Mas? Tapi Mas, kasihan deh penjaga villa itu. Udah kamu gak usah terlalu pikirin. Reno lagi ngapain ya? Reno clubbing lagi? Diangkat lagi. Guys, dengerin gue. Pokoknya malam ini kalian bebas pesan apa aja.
Terserah. Gue yang traktir. Thank you coy. Cheers dulu dong. Yoi. Cuma ini satu-satunya cara yang bisa bikin gue ngelupain Sarah. Ayo pulang. Hana? Ayo, cepetan ayo pulang. Pulang nggak? Oma, udah Oma istirahat. Nanti Oma sakit, Oma. Mama nggak akan bisa tidur, Jum. Sebelum Abi sama Kinan pulang. Oma mau nungguin mereka aja, Jum. Iya, Oma. Jumi ngerti. Tapi seenggaknya Oma merem aja dikit. Nanti kalau tuan muda menurunkinan pulang, Jumi kasih tahu. Jumi bangunin Oma. Sekarang giliran Jumi, Oma yang nunggu sini, yang jagain di sini. Ya, Oma. Oma kalau tidur pun gak akan bisa merem, Jum. Kamu ngerti gak sih? Ngerti gak sih gimana cemasnya Oma sekarang? Iya, Oma. Jumi ngerti perasaan Oma. Jangan paksa Oma dong untuk tidur. Kinan, tuan muda. Gimana sih ceritanya? Kok kalian bisa kejebak di villa itu? Semua gara-gara Kinan, Oma. Kinan yang ceroboh. Iya, Oma. Ini semua karena salahnya Kinan. Waktu Kinan dikasih pertanyaan, Kinan ngasih jawaban yang salah. Tapi kata mereka jawaban Kinan benar. Saking senangnya Kinan dapat hadiah untuk liburan ke resort, Kinan sampai nggak sadar kalau Kinan tuh udah kena tipu, Oma. Seandainya aja Kinan nggak ceroboh kayak gini, pasti nggak akan ada kejadian serem kayak gini, Oma. Ya sudah. Yang penting buat Oma kalian berdua itu selamat. Oma sampai nggak bisa tidur nungguin kalian berdua. Saya nggak mau lagi ya dengar kejadian kayak gini. Sekali lagi kamu ceroboh, awas aja kamu. Bi, kok malah berantem sih? Mending kalian sekarang berdua istirahat ya. Pasti kalian berdua capek. Tuan, My Love David gimana keadaannya? Jumi khawatir banget sama My Love. Walaupun My bukan sama Jumi lagi, tapi Jumi tetap mikirin My Love, Tuan muda. Gimana keadaannya, Tuan muda? David baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Oma, sekarang Oma istirahat yuk tidur. Kan Tuan muda Kinan udah pulang. Ayo Oma. Ya, kalian tidur ya. Iya, Oma. Permisi Tuan. No. Oma istirahat dulu ya. Ayo Oma. Kamu tuh ngapain sih di sini? Anak kamu yang ngapain di sini? Bikin malu aja tau nggak? Ren, kamu kan udah janji sama aku nggak bakal mabuk-mabukan lagi. Kita udah ngomongin ini baik-baik loh. Terus kenapa kamu sekarang masih di sini? Han, kamu nggak ngerti apa-apaan. Kamu mikiran gimana kalau Sarah beneran meninggal? Kamu tahu nggak perasaan aku gimana kalau tahu beneran Sarah meninggal? Ren, tapi tuh nggak dengan cara mabuk-mabukan kayak gini. Lagian juga ya, Sarah tuh belum tentu meninggal. Kita kan bisa nunggu kabar dari polisi dulu. Belum tentu kan kabarnya buruk. Nggak usah kayak gini, udah ayo pulang-pulang. Udah malam tau nggak? Han,
Ini klub buka sampai pagian. Aku bukan anak kecil ya, yang bebas kamu suruh pulang gitu aja. Kalau kamu mau pulang ya udah kamu aja yang pulang. Nggak usah ngajak-ngajak aku lah. Aku butuh waktu, aku sedih. Aku butuh Q time sendiri. Oke? Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku nyesel ketemu kamu, tahu nggak? Kalau aja kita nggak ketemu kemarin, nggak bakalan kayak gini kejadiannya, An. Sarah nggak bakalan ngilang, tau nggak? Kok tega banget sih Dan nyalain aku kayak gitu? Ya emang kamu yang salah, An. Ya aku juga gak pernah minta ketemu kamu dari awal. Lanjut minum lagi ya, cuy. Oke cuy, lanjut. Tambah lagi, Mas. Cheers lagi dong. Cheers dong. Reno, kamu kok tega banget sih sama aku? Aku kan juga gak pernah minta ketemu sama kamu. Dari awal kan kamu juga yang ngancurin hidup aku. Tapi kenapa sekarang kamu jadi lupa sama semuanya? Oma. Iya, Bi. Ada apa, Bi? Ada yang mau aku kasih tau ke Oma. Aku rasa Oma harus lihat ini. Kamu bisa dapat foto ini dari mana? Waktu Abi pulang dari resort kemarin, ada kotak di atas mobil Abi. Begitu Abi buka, ada foto ini. Apa itu Dharma, Oma? Iya, Bi. Ini Dharma, cucu Oma. Ini Dharma kecil. Waktu dia masih menjadi anak yang baik. Ceria, sayang sama orang tua. Sekarang dia sudah berubah, Bi. Oma, sebetulnya kangen sekali sama kakakmu ini. Boleh fotonya buat Oma? Boleh, Oma. Oma jangan sedih-sedih begini, Oma. Oma istirahat. Iya, Bi. Abi tinggal dulu ke kamar. Ya. Kamu juga istirahat ya.
Akhirnya bisa pulang juga ke rumah. Hampir aja aku mikir gak akan bisa balik ke sini lagi. Jumi boleh masuk, Non? Iya, Bi, masuk aja. Maaf, Non. Ini ada bingkisan dari pengajian Non Sarah. Tadi tukang ojek online yang nganterin. Nih, Non. Ya, makasih ya, Bi. Iya, cantik. Bi Jumi permisi dulu ya. Mari, Non. Sarah, kamu di mana sih, Sar? Kakak yakin banget kamu pasti masih hidup di luar sana. Papa sama Mama gak pernahnya bikin acara pengajian kayak gini. Mereka sampai bikin kayak gini karena mereka mau kamu pulang, Sar. Kinan pasti sedih gara-gara ini. Satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku nyesel ketemu kamu, tahu nggak? Kalau aja kita nggak ketemu kemarin, nggak bakalan kayak gini kejadiannya, kan? Sarah nggak bakalan ngilang, tahu nggak? Kamu gak ngerasa bersalah ya Ren ngomong kayak gini ke aku? Tapi kayaknya aku cuma berharap aja deh kalau kamu bakal datang terus minta maaf ke aku. Aku berusaha support kamu semampu aku. Tapi kenapa balasan kamu ke aku malah kayak gini? Oma kangen sekali sama kamu, Nak. Kamu di mana sekarang?
Apaan sih itu si Jumi teriak-teriak? Ayo turun kita cek. Mas, sini mas. Ada apa sih? Aku mau live Instagram mas. Aku udah undang semua teman-teman online aku dan semua media online untuk join di Instagram aku. Ini semua demi Sarah mas. Ya udah kita mulai sekarang ya. Ya. Halo semuanya. Ini Sarah. Dia anak saya. Sampai detik ini kami juga belum menemukan Sarah. Jadi buat kalian semua yang pernah melihat anak saya dimanapun berada, tolong kasih tahu saya dan suami saya. Karena saya sudah merindukan anak saya. Terima kasih ya semuanya. Apaan sih mbak? Aku lagi live Instagram mbak. Ini semua demi Sarah. Gak boleh. Ngapain kamu ngaku-ngaku sebagai ibunya Sarah? Sarah itu anak saya sama Mas Herman. Udah deh, nggak usah sok caper. Siapa yang caper mbak? Aku ini istri Mas Herman. Jadi aku ini ibunya Sarah juga. Tetep aja nggak boleh. Saya nggak terima. Ah, udah stop. Apaan sih? Wah, Karina tuh nggak pernah ngerti gimana perasaan Mama. Mama itu kan ibunya Sarah, yang lahirin Sarah. Enak aja dia main ngaku-ngaku. Sebagai ibunya Sarah, Mama nggak mau. Ma. Karina. Kok kamu bengong sih? Bikinin teh hangat buat kakak kamu. Loh kok aku sih mas? Siapa lagi? Yaudah. Mana sih? Ayo Ma, pelan-pelan Ma. Oh. Gimana dok? Oma saya baik-baik aja kan? Enggak apa-apa. Ibu Rima cuma lemes, kurang tidur dan tidak cukup istirahat. Saya akan kasih vitamin untuk Ibu Rima dan tolong asupan makanannya ditambah ya. Mari saya antar. Ini vitaminnya dan tolong diberikan 2 kali sehari ya. Oh, iya dok, makasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Oma pasti ngedrop gara-gara ngeliat foto ini. Ini tehnya. Lama banget sih. Ma, bangun Ma. Minum tehnya dulu yuk. Karina, tolong jagain mbak kamu dulu. Ya udah tidurin aja situ. Gimana sih kamu? Aku cuma mau ambil minyak angin. Iya, tidurin aja di situ kan gampang. Emang. Mbak, Hei, bangun.
nggak usah acting ya, nggak usah pura-pura. Udah lah Mbak, kita itu bersaing dengan sehat aja. Udah nggak usah pura-pura pingsan segala. Heh, bangun. Mbak bangun, ini orang... Karina, apa-apaan sih? Memangnya kamu nggak ada punya perasaan sedikit apa sama kakak kamu? Iya, tapi mas aku cuman pengen bangunin Mbak Marissa, Mas. Takut dia pura-pura acting. Kamu tuh udah nggak waras ya? Marissa itu sakit. Karena sampai sekarang Sarah itu belum ketemu, Karina. Kok dibilang pura-pura sih? Mana sih kamu? Aku udah bilang gak waras. Ma. Ya halo Pak. Halo, selamat pagi Pak David. Kami dari kepolisian, kami minta agar Pak David datang ke kantor polisi terkait rekaman suara yang Bapak serahkan kepada kami untuk diselidiki. Oh ya, gimana Pak? Udah ada hasilnya? Lebih baik Bapak datang dulu ke kantor polisi, kami jelaskan di kantor. Oke, baik Pak. Saya ke sana sekarang. Baik. Mas Abi. Mas, kayaknya yang buat Oma ngedrop karena lihat foto ini deh, Mas. Mas Abi yang ngasih foto ini ya ke Oma ya? Seharusnya jangan dikasih dong, Mas. Kan kasihan Oma pasti kepikiran banget. Kenapa, Mas? David udah kabarin saya. Katanya polisi udah menyelidiki soal rekaman suara itu. Dan sekarang David nunggu di kantor polisi. Saya mau ke sana sekarang. Saya ikut ya. Mampus gue, ada Oma Abi lagi. Gimana nih kalau gue ketahuan baru pulang clubbing? Om Abi, Tante Kinan. Pas banget kita ketemu di sini. Padahal aku baru aja mau berangkat. Mau nyari kerjaan. Tante. Untung aja nggak ketahuan gue. Syukur deh, Mas, kalau Reno sekarang udah mulai berubah. Berubah apanya? Kamu nggak sadar tadi mulutnya bawa alkohol? Saya tadi sengaja nggak mau marah ke dia. Karena saya lagi malas aja ribut. Tapi kalau sekali lagi dia bikin ulah, saya nggak akan kasih ampun ke dia. Ya sekarang kamu pikir aja pakai logika. Masa mau cari kerja tapi dandanannya kayak gitu? Gak ada rapi-rapinya. Cuma cari-cari alasan aja. Aku gak bisa bayangin gimana perasaan kamu saat kamu datang ke pernikahan aku nanti, Bi. Di tempat ini, tempat seharusnya kita menikah.
Tapi suatu hari nanti, Abi dan aku bakalan menikah di sini juga. Fit, ini tempat kita menikah nanti. Gimana? Bagus kan? Fit? Tunggu dah, booking nanti. Senyum kamu? Oh enggak, ini Amanda lagi booking lokasi buat tempat nikah kita nanti. Di mana tempatnya? Di sini. Di mana, Fit? Tempat ini kan Iya, Amanda bilang ini tempat impian dia kalau nikah. Saya juga sempat cemas sih karena tempat ini kan sama dengan tempat waktu Tuan Muda dan Amanda mau nikah. Amanda mau nikah di tempat dia dan Mas Abi mau menikah dulu. Tapi kenapa harus di tempat itu? ya. Kalian mau bikin acara dimanapun ya terserah kalian. Yang penting kan kalian bahagia. Ya udah, yuk kita masuk dalam. Pagi, Pak. Pagi, silakan duduk, Pak Abi. Bagaimana, Pak? Bisa saya dengar suara aslinya? Begini Pak Abimana, setelah kita selidiki dan olah data, kita tidak menemukan hasil suara aslinya. Karena suara itu editan dan kemudian diedit lagi. Emang nggak bisa ditelusuri lagi, Pak? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sulit. Pengirim suara ini ternyata sudah menyiapkan dengan matang. Saya nggak akan nyerah gitu aja. Saya akan cari Dharma sampai ketemu. Baik, kalau begitu terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Permisi. Pemirsa, di tempat ini pengusaha Abimana Sudirja dan istrinya hampir saja terbunuh. Sampai saat ini, polisi masih mencari pelaku pembunuhan dari penjaga villa dan motifnya. Kami juga berusaha untuk mewawancarai mereka, namun mereka belum bisa dimintai keterangan. So tahu, siapa juga yang mau bunuh Abimana? Kematian terlalu mudah untuk Abimana. Dia itu harus menderita. Menderita. Sampai dia sendiri yang mau mati. Mas Abi, Mas saya mau izin ke rumah Papa ya. Saya mau nanya perkembangannya Sarah. Saya mau ketemu sama Papa. Mau nguatin mereka, Mas. Mereka pasti sekarang lagi stres, lagi sedih banget. Nggak usah. Kamu telepon aja mereka. Suruh mereka datang ke kafe tempat biasa kita makan. Emangnya ada apa, Mas? Udah, nggak usah banyak tanya. Kamu telepon aja mereka, suruh ke sana. Ya udah, nanti saya telepon deh, Papa. Fit, kamu bisa kan ke rumah dulu untuk cek keadaannya Oma sebelum ke tempatnya Amanda? Bisa atau enggak? Ya udah, saya duluan ya. Oke. Ya.
Ya, halo Kinanti. Halo Pa. Papa sama Mama bisa nggak datang ke restoran Cempaka sekarang? Soalnya Mas Abi minta Papa sama Mama datang ke sana. Buat apa Kinanti? Kinan juga belum tahu sih Pa. Tapi bisa kan Pa? Kinan tunggu ya di sana. Iya bisa. Nanti Papa kasih tahu Mama dulu ya. Terus Papa langsung jalan ke sana. Iya Pa, makasih. Ma? Ya Pak, ada apa? Kinanti barusan telepon. Mantu ngundang kita berdua ke resto. Mama cepetan siap-siap ya. Kok cuma sama Mama Marissa? Aku juga ikut ya, Mas. Ngapain kamu main ikut-ikutan? Kamu nggak denger ya? Undangan itu cuman buat berdua. Saya dan suami saya. Saya sama Mas Herman. Itu kan mertuanya Abimana. Plus itu siapa? Saya kan istrinya Mas Herman. Udah tahu kan situ saya siapa? Celamitan. Yaudah aku ganti baju dulu ya, Seth. Jadi dua-duanya sih ikut. Oh, Dut Mong. Akhirnya kau kembali. My love. Pagi, Bi. Bicubi kenapa? Nggak kenapa-napa, my love. Dut Mong. My love, mau ngapain kemari? Nih, aku mau tengok Bari, Mak. Masa sih? Alasan ah. Beneran, ini aku mau tengok Mari, Mak. Oh, sekarang? Iya. Siapa takut? Ayo, Dut. Mas, ini sebenarnya ada apa sih? Kok ada wartawan segala? Mas Abi yang ngundang ya? Udah, sekarang kita tinggal tunggu mama papa kamu aja datang. Saya nggak mau kamu terus-terusan sedih mikirin Sarah. Kalau nggak bisa pakai cara orang tua kamu, kita cari pakai cara saya. Ya, masuk. Oma. Cium. Halo, Oma. Love. David, ada apa, Fit? Oma saya kesini karena disuruh sama Tuan Muda untuk ngecek keadaan Oma. Oma baik-baik aja kok, David. Sekarang Oma tuh cuma perlu lebih banyak istirahat. Mungkin Oma butuh sesuatu apa? Itu? Kamu tenang aja, ada Jumi kan? Ada Ai. Oma, kalau gitu Jumi bikin air minum dulu ya sebentar. Isi, my love. Kamu kok bisa datang kemari? Memang gak ada kesibukan? Hari ini nggak terlalu sih, Oma. Ya paling saya nanti ke venue wedding saya dan ketemu sama Amanda. Ya Allah, ternyata my love beneran akan menikah sama Amanda. Padahal Jumi berharap semua ini hanya mimpi. Dan Jumi bakalan terbangun dari mimpi buruk ini.
Kalau gitu sekarang lebih baik kamu ke sana menyusul Amanda. Kasihan kan Amanda menunggu kamu. Gak apa-apa, Oma. Nanti saya bisa pergi kok. Fit, dengar apa kata Oma. Sudah kamu ke sana aja. Di rumah kan ada Jumi. Jumi bisa jagain Oma. Nanti kalau Oma butuh apa-apa, Oma kontak kamu. Ya udah. Kalau gitu saya permisi, Oma. Salam Oma buat Amanda. Pasti, Oma. Hati-hati. Thank you, Oma. Mantu, Kinan. Pa, Ma. Oke. Ayo. Baik, terima kasih semuanya kepada para wartawan dan juga awak media. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari saya. Tujuan saya mengundang kalian semua, saya tidak ingin istri saya terus-terusan sedih karena mikirin adiknya, yaitu Sarah. Jadi saya akan bikin sayembara. Bagi siapapun yang bisa menemukan adik dari istri saya itu Sarah, atau bisa memberikan informasi yang akurat mengenai keberadaannya ada di mana, saya akan kasih hadiah yang sangat fantastis. Bukan 100 juta ataupun 300 juta seperti orang tuanya yang kasih. Melainkan 1 miliar. Sabi makasih banyak ya Mas Sabi sampai kayak gini buat nyari Sarah. Saya nggak mau kamu terus-terusan muram karena mikirin Sarah. Yang ada dampaknya ke rumah tangga kita. Makanya saya lakuin ini. Tuan Muda, apakah benar hadiahnya itu 1 miliar? Apa itu tidak terlalu banyak? Iya Tuan Muda, apa betul hadiahnya segitu? Apa saya pernah berbohong? Saya selalu megang kata-kata saya. Dan apa yang saya ucapkan barusan, itu benar. Saya akan berikan 1 miliar. Jadi tolong, siarkan ini, jadikan headline utama di media-media kalian. Kalau diperbolehkan, saya mau bicara sesuatu, Mantu. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada menantu saya atas apa yang sudah dia lakukan. Dan saya selaku papanya Sarah, saya berharap siapapun yang mengetahui atau bisa menemukan Sarah, segera hubungi kami. Makasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada menantu saya. Saya nggak nyangka ternyata menantu saya begitu baik untuk menyiapkan ini semua. Saya sebagai ibu kandungnya Sarah meminta tolong kepada semuanya. Semoga anak kami bisa cepat pulang. Permisi. Saya Karina. Saya ibu sambungnya Sarah. Saya berharap Sarah secepatnya dipertemukan. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu tuh bukan siapa-siapanya Sarah. Dan saya ibu kandungnya Sarah, kamu gak berhak ikut campur. Mbak lupa, saya ini istri Mas Herman. Jadi saya juga ibunya Sarah. Gak usah sok peduli sama Sarah ya. Saya gak butuh. Karena kamu bukan siapa-siapanya Sarah. Udah mendingan kamu pergi. 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 Apaan sih? Pergi. Pergi. Udah. Apa sih? Berhenti. Stop. Malu apa ribut depan media? Sabar ya, Mantu. Oke, terima kasih para awak media dan juga wartawan. Saya rasa cukup konferensi pers hari ini. Terima kasih.
Bijumi. Bijumi, kamu kenapa? My love, Jumi ikhlas, Jumi redo my love. Kau bersama dengan si Amandel, wanita pilihanmu my love. Walaupun hati ini terasa sakit, tapi Jumi ikhlas. Semoga kau bahagia bersamanya. Oh, Dut Mom. Ya, Jim. Aku pergi dulu ya. Oh my love. Apakah ini namakan cinta yang tiada akhirnya my love? Aku nyesel ketemu kamu, tau nggak? Kalau aja kita nggak ketemu kemarin, nggak bakalan kayak gini kejadiannya, An. Sarah nggak bakalan ngilang, tau nggak? Anak, lu tuh kenapa sih jadi cewek tuh bodoh banget? Bisa-bisanya gue ngebiarin Reno perlakuin gue seburuk ini. Kenapa gue jadi lembek gini sih kenal sama Reno? Ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa nih dibiarin. Gue harus minta kejelasan sama Reno. Enak aja gue ditarik ulur kayak gini. Emang gue cewek apaan? Mantu, saya sungguh-sungguh berterima kasih sama Mantu. Saya sangat terharu sekali. Mantu, uang 1 miliar itu besar loh. Kalau Abimana berani ngeluarin uang sebanyak itu buat Sarah, udah pasti hutang-hutang aku bisa dianggap lunas nih. Saya lakuin ini bukan untuk Anda, bukan untuk istri Anda, dan juga bukan untuk Sarah. Melainkan untuk istri saya, Kinanti. Saya nggak mau dia terus-terusan sedih karena mikirin Sarah. Dan Anda harus ingat, apa yang saya lakuin ini nggak ada hubungannya dengan hutang Anda. Sama sekali nggak berkurang soal hutang Anda. Paham, Mantu. Hutang harus dibayar. Uang aja belum cukup. Sudah. Udah beres kan semuanya? Udah. Makasih, Mantu. Kinan, Papa pulang dulu ya. Mari, Mantu. Kinanti sayang, Mama makasih ya, Mama pulang dulu ya. Kinan. Yuk pulang aja Pak, yuk. Pulang, ayo. Makasih ya Tuan Muda. Ayo. Mbak, Pulang dulu. Mbak. Gitu tuh, kelakuan papa kamu. Tumpah rinduku pada dirimu, oh my loveku, la. Oh ma, aduh, baru aja Jumi antar makan kamar Oma. Oma udah datang aja, Oma udah sehatan. Udah, Oma udah ngerasa lebih baik. Bosen Jum di kamar. Oma pengen makan siang di meja makan aja. Alhamdulillah ya Oma. Ya udah yuk, kita makan Oma.
Ayo kita makan dulu. Silakan Tuan Muda. Ya. Mas Abi udah nyiapin ini semua? Kenapa, Mas? Kayaknya kita nggak jadi makan. Kita harus ke rumah sekarang, karena ada tamu istimewa datang. Siapa? Nanti kamu juga tahu. Ayo. Bentar, Oma. Nit? Oma? Ren? Ren, kok Mama ngerasa aneh gitu ya? Rasanya tuh kayak dingin-dingin gimana gitu. Mama juga ngerasa ini. Kirain Reno doang. Kamu juga? Iyalah. Kalian berdua itu ngomong apa sih? Kok aneh begitu? Emangnya apa yang kalian rasakan? Ini Oma, firasat aku tuh gak enak Oma. Kayak pengen terjadi sesuatu. Hah? Ah kamu tuh Nit. Biasanya ya Ren, kalau Mama lagi ngerasain kayak gini, pasti bakal ada musibah. Gawat dong, Ma. Iya. Siapa sih yang datang? Klasonnya berisik banget. Udah Jum, coba kamu lihat siapa yang datang. Iya, Oma. Berisik banget ya. Biasanya feeling Mama selalu bener, Ren. Ya, semoga aja nggak kenapa-napa deh, Ma. Sam, kita mampir ke salon dulu ya. Baik, Tuan Muda. Ke salon? Mau ngapain, Mas? Ya, rambut kamu harus ditata. Itu agak sedikit berantakan. Mas, tapi kan ini kita cuma pulang ke rumah aja. Kenapa sampai harus ke salon segala sih? Emangnya rambut saya seberantakan itu ya? Sehancur itu sampai harus... Kamu kalau disuruh sama suami bisa nggak nurut aja? Iya, Mas. Siapa sih yang datang? Oh, my. Eyang Marta. Oh, Dut Mong. Eyang apa kabar? Masa Allah ketemu lagi kita ya? Aduh, Jumi seneng banget, Eyang. Gak usah basa-basi kamu. Kenapa cuma kamu yang nyambut saya? Mana yang lain? Mana Reno? Mana Anita? Kenapa nggak pada keluar? Kalau Abi saya udah tahu, pasti dia lagi kerja. Iya kan? Iya, Eyang. Semuanya lagi pada makan di meja makan, Eyang. Bawa koper-koper saya ke dalam. Bawa. Siap. Sekarang. Iya. Aduh, ampun dah.
Eyang datang, waduh, pasti tambah riwah nih rumah keluarga Sudirja. Ampun, oh my, ya Allah, berikanlah kesabaran hati Jumi menghadapi Eyang Marta. Oh, dut mong. Kamu tuh ngapain ikutin saya? Payung segala di dalam ruangan. Keluar. Baik, Nyonya. Sini. Iya, Nyonya. Ya ampun, ini debu. Heh. Kerjaan kamu apa aja di sini? Lihat ini debu. Bisa nggak sih kerja lebih bersih? Bisa nggak? Iya, Eyang. Atau nggak lihat kerja lagi kamu di sini? Masih, Eyang. Bersihin. Jangan manggut aja. Oh, my. Macan banget tuh Eyang matanya. Jeli bener. Perasaan tadi pagi udah Jumi elap. Itu Dumbo udah kagak ada. Ngapa dia datang sendiri? Bener-bener dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Rima. Kok gak bilang-bilang sih? Bener kan firasat Mama? Hancur kita nih, Ma. Gak ngasih kabar sama Rima. Ngapain bilang-bilang sama kamu? Ibu tuh capek dengar kamu tuh sakit-sakitan terus. Gimana keadaan kamu sekarang? Ibu lihat sendiri kan, Rima udah sehat. Kata dokter, Rima cuma harus istirahat sama minum vitamin. Ya udah, sekarang kamu tenang aja ya. Mulai sekarang, Ibu akan ada di sini buat nemenin kamu. Terima kasih. Ngapain kalian diam aja? Gak lihat kalau yang datang? Apa kalian udah gak tahu arti sopan santun? Ya. Eyang, udah lama kita nggak ketemu, Eyang. Eyang makin cantik aja. Iya nih, Eyang. Gimana kabarnya, sehat? Kalau Eyang sakit, nggak mungkin Eyang bisa datang ke sini. Kamu juga. Kenapa kamu nggak nikah lagi? Nggak mau? Apa nggak laku? Makanya kalau jadi perempuan itu, rubah sifat jeleknya. Biar disenengin sama laki-laki. Kamu juga. Ngapain jam segini masih di rumah? Gak kerja? Masih betah kamu jadi benalu om kamu? Iya? Bengong aja. Bawa masuk koper ini ke dalam kamar. Kamu pikir koper ini bisa masuk sendiri? Hah? Iya. Cepat! Oma. Udahlah Bu, datang-datang kok marah-marah sih. Ayo duduk sini. Belum makan kan Bu? Sini. Gimana Tuan Muda, rambutnya sudah oke kan? Sebenarnya mau ada acara apa sih, Mas? Nggak ada apa-apa sih. Yaudah, kita pulang sekarang. Makasih ya. Sama-sama Tuan Muda.
Manta, sorry. Kamu jadi nunggu agak macet soalnya, sorry. Nggak apa-apa, aku juga belum lama. Kita tunggu pengelola venue-nya ya. Oke. Bagaimana Mbak? Kenalin, ini calon suami saya. Halo. Tadi saya udah kasih tahu sekilas info tentang venue ini dan rencananya kita akan ngadain resepsi di bulan April. Oh boleh, kebetulan bulan April masih kosong. Mau booking untuk tanggal berapa? Kalau untuk tanggalnya belum, kita rencananya mau booking bulannya dulu. Oke, untuk fee-nya mau cash atau transfer? Oh. Boleh transfer aja? Oke, saya buatin invoice-nya dulu ya. Oke. Kamu suka banget ya sama tempat ini? Iya dong. Kan aku bilang sama kamu kalau tempat ini adalah salah satu impian aku. Kamu suka kan? Suka. Bagus. Ini invoice-nya dan ini nomor rekeningnya ya. Saya transfer ya? Iya. Transfer dulu. Oke, ini Mbak. Oke, makasih. Thank you. Kita foto dulu yuk. Oh. Ya, sini. Oke. Fotonya pakai HP aku aja. Ini tapi kamu yang pegang. Oke, selfie oke. Ini aku. Alright. Oke. Coba. Bagus? Bagus. Nice. Oke. Bentar, aku masuk dulu ya. Sebentar aja. Ternyata David habis ngurus venue buat pernikahannya nanti ya, Mas. Tahu dari mana kamu? Nih, Saya heran sama Amanda. Kenapa sih dia harus pilih gaun pengantin itu? Dan kenapa juga dia harus pilih tempat acara di situ? ya maklum lah, namanya kan juga tempat impiannya buat nikah. Sebenarnya apa sih yang dirasain Mas Abi sekarang? Apa dia cemburu dan gak rela Amanda nikah dengan orang lain? Kamu tuh apa-apaan sih Karina? Tiba-tiba muncul terus ngomong kayak gitu. Untung aja Abimana marahnya cuma sebentar. Coba kalau tiba-tiba dia tarik uangnya terus gak mau bantu nyariin Sarah. Kita juga kan yang rugi. Iya, kenapa sih kamu gak bisa diam aja sebentar di rumah? Abimana itu ngadain press conference itu buat nyari Sarah, bukan untuk tampil di kamera. Kamu kenapa sih ngomong kayak gitu sama aku? Tadi aku berniat buat bantuin, Mas. Dengan hilangnya Sarah, Mas sekarang udah lupa sama aku. Karina, niat sih niat. Tapi gak gitu juga dong caranya. Bener tuh, dengar tuh Mas Herman ngomong apa. Masih bagus ya kamu gak dicerain tuh sama Mas Herman. Apa maksud Mbak? Kenapa Mbak ngomong kayak gitu sama aku, Mbak? Oh, Mbak mau aku dicerai sama Mas Herman? Iya, Mbak tuh licik ya. Sembarangan banget kamu kalau ngomong ya. Berani-beraninya ngatain Mbak. Emang kenyataannya kayak gitu? Dengan hilangnya Sarah sekarang, Mbak ngambil alih semua perhatian Mas Herman buat Mbak. Kalau bukan licik itu apa namanya, Mbak? Hei Karina, kamu jelek di mata Mas Herman itu bukan salah Mbak. Tapi salah kamu sendiri. Mbak yang bikin aku kayak gini, Mbak. Kamu! Mbak! Kamu! Mbak yang bikin aku kayak gini. Kamu! Gara-gara apa? Udah. Gara-gara Ini apa sekali? Gara-gara kamu nih semuanya. Mbak! Udah dong, stop. Ih, nyebelin banget Karina. Stop. Ih, nyalain Mbak terus. Udah dong. Aduh.
Ini kok mobil miring kenapa, Pak? Duh. Papa juga nggak tahu, Mah. Coba lihat, Mah. Waduh. Bannya masuk ke lubang, Pak. Gara-gara kalian sih, pakai ribut segala. Masuk lobang deh nih. Bikin ribet aja. Kamu ini anak perempuan, tapi sama sekali nggak bisa diandelin. Ngurus anak nggak becus, nggak punya kerjaan, ngurus orang tua nggak bisa. Jadi fungsi kamu apa di rumah ini? Cuma jadi beban keluarga kan? Iya. Kamu tuh udah umur, udah tua. Udah bukan waktunya lagi untuk manja-manjaan. Kamu juga. Zaman Eyang dulu, laki-laki seumuran kamu, gak ada lagi yang tinggal di rumah. Pergi merantau, cari uang, hidup mandiri, buat bantu keluarga. Gak seperti kamu, bisanya cuma beban orang tua aja. Udahlah, Bu. Kok marah-marah terus sih dari tadi? Ibu gak marah-marah. Cuma ibu kesel lihat mereka semua. Udah deh, lihat keluar dulu. Kalian sih berdua, pusing. Nyalain aku sih Mas, Mbak Marissa tuh yang salah. Masuk lubang lagi. Mana sepi. Kita tolong sama siapa ya? Gimana, Pak? Ada yang bisa bantuin aku dorong mobil nggak? Dia aja, Pak. Mama yang pegang setirnya ya. Enak aja. Aku yang pegang setirnya, Mas. Mbak Marissa aja badannya kan lebih gede dari aku. Badan kamu memang kecil ya. Tapi makannya lebih banyak jadi lebih kuat. Kamu jangan dorong, bantuin Mas Herman aja sana. nggak mau, Kan deket gede dari dari aku. aku ini. Cukup. Gini aja, biar adil. Kalian yang dorong, aku yang nyetir. Hah? Dorong mobil? Bener aja, Mas. Ngomong-ngomong, istrinya Abi mana? Mestinya sih udah harus pulang nih. Siang Panjang semuanya. umur. Ini Kinanti. Kinanti, Eyang. Halo Eyang. Kinan, istrinya Mas Abi. Cantik sekali. Pantesan Abi jatuh cinta sama kamu. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo terus. Terusin, Mas. Aduh. Terus. Ini udah, Ayo Mas. semangat. Ini udah semangat 5 kali. Iya, terus. Ayo dorong lagi, Ma. Karina. Udah apa? Capek, Mama nggak mau. Dorong, tangan aku udah sakit ini, Mas. Udah deh. Mendingan Papa cari bengkel aja deh. Mana sih kalian? Cuma papa udah nyerah. Capek. Hah? Ih, manja banget sih nempel-nempel terus. Panas tangannya Pak tuh. Aku udah coba telepon bengkel. Sinyal di sini jelek, tahu nggak? Ya udah kamu mikir dong, Mas. Nggak mungkin bengkel cuma satu di kampung ini. Kamu cari kayak yang di mana kayak gitu pasti ada. Ya udah, kalau gitu aku cari bengkel dulu ya. Aku ikut ya. Aku juga ikut.
Ikut-ikutan, gandeng-gandeng. Kalau kalian berdua ikut, terus yang jaga mobil siapa? Dia aja. Udah, mendingan aku cari bengkel sendiri. Kalian berdua jaga mobil. Ih. Gak denger apa? Suruh jagain mobil. Banget berdua sama Mbak jaga mobil. Eyang mau ngetes. Boleh? Boleh, Eyang. Mau ngetes apa? Bikinin Eyang teh. Ya? Bisa kok, Eyang. Ya udah kalau gitu sebentar ya. Kinan bikinin dulu. Iya. Mana sini bengkel? Dari tadi nyari nggak nemu-nemu. Hah? Itu kan Claudia. Yaudah, yuk. Claudia! Yuk. Claudia! 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 Gimana sih Claudia? Dipanggilin jalan terus. Claudia! Mas Herman tuh lama banget sih cari bengkel. Ini Caca udah mendung nih. Ngapain sih tuh ngeliatin saya? Kepedean banget. Siapa yang liatin situ? Ini mata-mata saya ya, saya tuh berhak lihat apa aja. Tuh, liatin cuaca tuh. Udah deh, mendingan kamu pulang aja naik taksi. Daripada ngomel-ngomel, bikin pusing tau gak? Pulang Mbak aja pulang sana. Aku mau nungguin suami aku di sini. Suami tercinta aku, Mas Herman. Mana tuh? Halo Karina, kamu denger ya? Kamu tahu nggak sih, kamu nyadar nggak posisi kamu tuh sekarang gimana? Maksud Mbak apa? Udah deh, mendingan kamu cari suami lain aja. Karena apa? Mas Herman tuh udah nggak cinta lagi sama kamu. Kata siapa? Aku lihat kok dari mata Mas Herman kalau dia tuh cinta sama aku. Sekarang aja jauh. Tapi nanti lama-lama dari mata turun ke hati, jauh-jauh dekat di hati. Udah deh, nggak bakalan dan nggak mungkin. Karena apa? Mbak yakin banget rumah tangga Mbak sama Mas Herman bakal balik lagi seperti dulu, romantis sebelum ada pelakor seperti kamu. Mbak tahu nggak kalau Mas Herman tuh cari bini kedua kenapa? Kenapa? Pikir aja sendiri. Eyang, ini tehnya. Terima kasih ya. Yang cobain dulu ya. Iya, Eyang. Tehnya enak. Persis seperti buatan kamu. Alhamdulillah. Kalau gitu, kamu juga pasti jago masak, ya? Kinanti itu pinter masaknya, Eyang. Boleh dicoba deh. Jago sih enggak, Eyang. Cuma suka aja. Emangnya Eyang mau dibuatin apa? Biar nanti Kinan masakin. Kamu tuh baik hati, cantik, lembut. Yang suka sama kamu. Makasih ya, Eyang. Sebenarnya ada masalah apa sama oma kalian? Kenapa? Kok bisa sampai gentrop kayak begitu? Begini ya, Yang. Beberapa waktu lalu Dharma muncul. Dan dia mulai meneror keluarga kita. Oma kepikiran soal Dharma. Dan Oma kepengen banget ketemu sama Dharma, Yang. Dharma? Dharma anaknya Wulan? Iya. Dia memang cicit Eyang.
Tapi kelakuannya persis seperti ibunya yang nenek sihir itu. Buah jatuh memang gak jauh dari pohonnya. Selalu aja bawa masalah. Lihat aja nanti. Kalau ketemu sama Eyang, habis dia sama Eyang. Claudia. Ntar kalau ada aki-aki tua bangka gitu, lo pura-pura jadi pacar gue ya. Oke, siap. Claudia. Hah? Ini siapa lagi Claudia? Jangan cuekin saya dong. Ini bukan laki-laki yang waktu itu kan? Kayak beda lagi deh ini. Kok modelnya kayak begini sih? Selera kamu kok begini? Lihat. Aduh, Claudia. Aduh, jauh banget. Ayo, cepet. Sini. Mas, apaan sih? Lo lepasin. Claudia, saya mau bicara. Ayo. Mas, kamu apaan sih? Kita kan udah putus. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Kamu pergi dari sini. Aku nggak mau putus sama kamu. Diam. Orang tua, jangan kurang ajar lo ya. Lo nggak tahu gue siapa? Cukup. Kurang ajar kamu ya. Mas, udah. Lepas. Mas, apaan sih? Stop. Pak, dia duluan, Pak. Iya Pak, dia duluan Pak. Iya, Pak, dia duluan, Tahu nih orang tua nih. Claudia, saya mau bicara. Please dong. Udah ayo Pak keluar Pak. Lepasin. Belum selesai nih. Udah ayo Pak. Claudia. Udah. Lepasin. Saya belum selesai bicara sama dia. Mas Claudia. Herman. Kamu tuh udah nyakitin aku banget, Mas. Padahal perasaan aku sama kamu itu tulus. Aku cuma bisa berdoa. Semoga kamu dapet ya, Mas. Karma kejahatan kamu ke aku. Ayo Pak keluar dari sini. Claudia, tunggu Claudia. Udah ayo. Claudia. Ayo Pak. Masih tarik-tarik. Claudia. Udah. Claudia. Iya. Apa jangan-jangan Amanda tuh emang sengaja ya ngelakuin ini semua tuh buat cari perhatiannya Mas Abi. Kinan, saya tinggal kamu ke proyek sebentar ya. Saya ikut ya Mas. Ngapain kamu ikut-ikut segala? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi Mas Abi jangan lama-lama ya. Kamu kenapa sih? Saya kan cuma tinggal ke proyek doang sebentar. Enggak kenapa-napa. Yaudah Ki, berangkat. Dasar ya, nenek-nenek jompo, mulutnya udah kayak cabe. Bikin aku nggak punya harga diri depan dia. Mama kenapa sih ngomong-ngomong sendiri? Itu nenek-nenek tua, bikin mama sakit hati aja kelakuannya. Lihat aja tuh, mulutnya kayak cabe. Udah sabar dong, Ma. Emangnya Mama doang yang kayak gini yang kesel? Reno juga kali. Tapi Mama kebayang gak sih, Ma?
Sekarang ada 2 orang yang modelnya kayak gitu di rumah kita. Pusing banget gak sih? Makin gak bebas kita. Kalau sampai itu nenek-nenek tua tahu kasus Mama, habis kita. Yes. Ya jangan sampai tahu dong. Heran banget ya emang liatnya. Masa itu nenek-nenek tua langsung jatuh cinta sama si Kinanti? Langsung bisa langsung sesayang itu sama dia? Padahal cuma dibikinin teh doang loh, Mah. Oh, gitu doang Reno juga bisa kali. Pokoknya kita harus selalu waspada. Jangan pernah bikin kesalahan sedikit apapun. Iya, Reno gak bakalan ngulangin lagi kok. Gak bakalan mabok lagi, udah. Gimana ya caranya ya? Nutup mulut nenek-nenek tua itu. Pokoknya kita harus turutin aja deh kemauan dia apa. Daripada kita diusir sama om kamu. Ya, jangan sampai dong, Ma. Ya iya, makanya nurut aja dulu. Aduh, ini Mas Herman kemana sih, lama banget. Ntar lagi pasti panas nih cuacanya. Kulit glowing aku bisa rusak dong. Glowing dari mana? Karina, kulit kamu tuh kayak cuaca tau nggak? Kadang terang, kadang gelap, belang belentong, ngerti nggak? Glowing dari mana? Terang gelap. Mbak, inget ya, masa depan Mbak itu yang gelap, suram. Sosokan glowing. Udah deh, kalau memang kulitnya hitam aja, nggak usah bilang glowing. Glowing in the dark. Loh, Pak, ya ampun Pak, Papa gimana sih? Tadi katanya ke bengkel kok bisa memar-memar gini, kenapa? Mas, kok bisa kayak gini, Mas? Sakit ya? Lihat Pak. Yang mana? Aduh, leher aku bisa patah. Aduh. Mas, kita mau ke rumah sakit. Aduh, Mang, udah dong. Aduh, sakitnya di sini, leher bisa patah. Terus Papa kenapa? Kok bisa memar? Iya, Mas. Tadi pas cari montir, aku jatuh kesandung batu, Mah. Aduh, kayak bocah yang kesandung mana? Kesandung kakinya, Pak. Yang Kok Papa yang memar sini? Iya. Yaudah, Papa duduk dulu. Papa duduk dulu. Ya ampun, Pak. Ada yang sakit lagi nggak, Pak? Ada yang sakit lagi nggak? Pelan-pelan dong. Nanti tambah sakit, Mas Herman. Ayo, Mas, kita ke rumah sakit aja yuk. Biar nggak infeksi tuh lukanya. Yuk. Ayo, Udah. Ayo. Udah sama Mama aja. Udah sama aku aja, sama aku. Udah sama Mama aja. Stop. Udahlah, kita pulang naik taksi aja. Terus mobil gimana? Nanti Bapak telepon montir, suruh ke sini. Tuh, lihat tuh. Apa? Gara-gara Mbak, Mas Herman gak mau ke rumah sakit. Lihat aja, kalau Mas Herman itu infeksi, Mbak yang urusin. Pak, dengar ya, istri muda kamu tuh cuma maunya senengnya aja. Kalau susah, apalagi kamu sampai infeksi nanti ya, dia nggak mau ngurusin. Yang ngurusin Mbak Marisa tuh. Udah. Masih mau ribut? Pada mau ambil tas nggak? Kalau nggak aku kunci nih. Iya, mau ambil. Ini tuh kan nyenggol-nyenggol lagi. Kamu tuh ya jalan yang lebar, kenapa sih senangnya nempel-nempel? Suka sama saya? Hah? Saya tinggalin aja, ayo. Ayo. Mau mampir dulu? Kayaknya nggak usah deh. Aku langsung aja ya. Aku harus ketemu sama tuan muda habis ini. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Oke ya. Gak mungkin Amanda lakuin ini tanpa tujuan. Dia pasti sengaja. Dan sekarang saya udah gak bisa usir dia pergi jauh lagi. Karena dia akan jadi istrinya David. Saya ngomong sama David gak ya soal ini? Amanda. Kinan, kamu kok di sini? Sebenarnya tujuan kamu itu apa sih? Kamu sengaja ya?
sengaja apa ya? Ini. Oh, emangnya salah kalau aku menikah di tempat impian aku? Kan bukan sama Abi. Lagian kenapa sih kamu cemas banget sama masalah ini? Kamu itu istrinya Abi. Jadi nggak ada ngaruh apa-apa kan kalau aku menikah di sana? Maaf ya kalau boleh saya tahu, sebenarnya insecure itu saya atau kamu? Saya kayak gini cuman karena saya nggak mau aja. Kamu nantinya berharap terlalu jauh. Yang ada kamu sakit, terus kecewa. Itu aja kok. Permisi. Lah, mau kemana lagi sih tuh si Eyang? Udah sepuh kok, energik banget. Makannya batu baterai apa ya? Kalau nyapu itu yang bersih. Lihat tuh di sana. Masih kotor. Nyapu dari sana sampai sini. Iya, Eyang. Jangan cuman iya aja. Yang bersih. Mulai dari sana. Awas ya. Iya. Jalan. Macan tutul. Semua lengkap ya? Saya yakin David pasti sama sekali nggak tahu soal gaun itu. Thank you. Fit, Ya, yang udah. gimana persiapan kamu nanti? Lancar kok semua, yang udah. Emang kenapa tuh? Gaun Amanda, itu kamu yang pilih semua? Oh, ya enggak lah tuh udah. Amanda yang siapin semuanya kok. Oh, gitu. Nggak apa-apa, saya cuma pengen tanya itu aja. Oke? Tumben banget dia nanyain soal baju. Sebentar. Pegangin saya. Ini semua gara-gara kamu, Ruslan. Dari dulu Oma kan udah bilang, jangan nikahin Wulan. Sekarang apa yang terjadi? Semua jadi kacau. Jangan-jangan Dharma kelakuannya sama seperti ibunya. Selalu aja cari masalah. Oma nggak akan biarin Dharma menyakiti cicit kesayangan Oma. Apapun yang terjadi. Kinan? Kinan?
Mana sih dia? Tadi di ruang tengah juga nggak ada. Gila ya. Makin lama tuh perempuan makin berani bertingkah. Gayanya aja so elegan, anggun. Tapi semua kata-katanya nusuk banget. Harusnya kan aku yang nikah sama Abi. Bukan dia. Oke Kinan. Kamu berani nantangin aku. Lihat aja pembalasan aku. Sorry, tapi aku nggak ada maksud bilang kamu tuh insecure. Aku kira kamu kesel karena aku pakai gaun yang sama waktu aku prewed sama Abi. Jadi itu gaun yang dulu mereka pakai waktu priwet. Semua orang dalam rumah ini harus menjadi manusia yang berkualitas. Kamu tuh ngeles aja ya? Iya siap! Bisa kerja apa enggak sih? Tapi ngapain sih ngajak Kinan foto prewed juga? Pasti sengaja dia mau pamer. Abi mana? Apa sih spesialnya dia? Jutek. Tapi Kinanti masih aja cinta sama dia. Aku nggak akan sabar nunggu kamu, Kinan. Sampai saat dimana kamu nggak bisa nolak aku. Kamu bisa nurut gak sih? Kalau sampai orang ngelihat kamu berduaan sama Pak Radit, mau taruh di mana muka saya?